Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Ralruku dengan NIM B1B1 19149. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pada bagian bab 22 dengan judul Kompensasi dan Evaluasi Jabatan. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atas kontribusinya terhadap suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi pada pegawai. Ada banyak faktor-faktor pemberian kompensasi pada pegawai. Yang pertama yaitu permintaan atau penawaran dari pegawai, yang kedua kemampuan atau kesediaan perusahaan, yang ketiga adanya serikat buruh atau organisasi dari pegawai, yang keempat permintaan dengan kebijakan, yang kelima yaitu produktivitas kerja pegawai, keenam biaya hidup, yang ketujuh posisi jabatan pegawai, yang kedelapan pendidikan dengan pengalaman pekerjaan, yang kesembilan kondisi perekonomian nasional, dan yang kesepuluh sifat dan jenis dari pekerjaan pegawai. Ya, slide selanjutnya kita akan melihat apa fungsi dan tujuan dari pemberian kompensasi. Yang pertama yaitu adanya ikatan kerjasama, yang kedua kepuasan kerja, yang ketiga pengadaan efektif, yang keempat motivasi, yang kelima stabilitas pegawai, yang keenam disiplin, yang ketujuh pengaruh serikat buruh, dan yang terakhir adanya pengaruh dari pemerintah. Slide selanjutnya kita akan melihat metode dalam pemberian kompensasi. Metode dalam pemberian kompensasi terbagi menjadi dua, yaitu metode tunggal dan metode jamak. Yang pertama adalah metode tunggal, yaitu metode yang dalam penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki pegawai. Misalnya pegawai negeri dengan ijazah formal S1, maka golongan 3A untuk setiap divisinya itu sama. Dan metode yang kedua yaitu metode jamak. Metode jamak adalah metode yang dalam penetapan gaji pokok didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga ikut menentukan. Pada slide selanjutnya, kita akan melihat waktu pembayaran kompensasi, yaitu yang pertama, kompensasi harus dibayar dengan tepat waktu. Yang kedua, waktu pembayaran kompensasi yang tepat akan berdampak positif pada pegawai perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, kebijakan kompensasi harus diprogram dengan baik dan diinformasikan kepada pegawai agar bermanfaat. Dan pada materi yang selanjutnya yaitu evaluasi jabatan. Di sini saya akan menjelaskan pertama pengertian dari evaluasi jabatan. Pengertian dari evaluasi jabatan adalah usaha untuk menentukan dan membandingkan nilai suatu jabatan tertentu dengan nilai suatu jabatan lain dalam organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat dilaksanakannya evaluasi jabatan. Yang pertama, perusahaan harus melaksanakan analisis jabatan yang baik untuk menentukan deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Yang kedua, setelah diketahui deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan, perlu diadakan penggolongan jabatan. Dan yang ketiga, sebelum dimulainya penilaian jabatan, perlu terlebih dahulu diadakan penyebaran ide sehingga semua pegawai memahami dan memaklumi evaluasi jabatan itu. Pada slide selanjutnya kita akan masuk dalam metode evaluasi jabatan. Metode evaluasi jabatan terbagi atas 4, yaitu yang pertama, the ranking method or the simple ranking method adalah metode ranking sederhana. Yang kedua, the job grading or the grade of classification method atau metode klasifikasi. Dan yang ketiga, the factor comparison method atau metode perbandingan faktor. Dan yang keempat, the point rating method or point system, yaitu metode penilaian angka. Sekian materi yang dapat saya paparkan dalam presentasi kali ini. Terima kasih.